Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi wa ila hadrati jami' khulafar rasyidin wa ila hadratil ulama'il amilin wa ila hadrati awliya ta'lami masyariqil magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila hadrati Syamdul Qadir Jailani radhiyallahu an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i Madahibil arba Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ghazali, Sayyidunat Al-Baghdadi wa ila hadrati jami' musannifin wa khususan ila hadrati Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila hadrati jami'i wa ila hadrati jami'i masasisi tambak beras wa habas bunga Mbah Hamid Mbah Fatah Mbah Utsman Mbah Soleh Mbah Siha wa ila hadrati masasisi Dinanyar wa ila hadrati masasisi Tabuirang wa ila hadrati masasisi Al-Mimbar wa ila hadrati masasisi Miftahul Falah wa ila hadrati Jamil Ustadi wa Satidati wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhariya Jamal ke Idris Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati susan ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati wa ila hadrati Kaidalami Yusuf wa usulihi wa puri wa ila hadrati jami'i talami fi hadil ma'ad lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram
dimana kita kemarin sudah membahas pada bab sodakoh tatawuk atau sodakoh yang bukan wajib, artinya sodakoh jariyah atau sodakoh biasa. Nah, sodakoh itu hukumnya sunnah, menerimanya juga sunnah. Tapi dalam Islam meminta, kalau tidak butuh, kalau kita tidak pantas untuk meminta kepada orang, itu sangat dibenci dalam syariat. Oleh karena itu nanti dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang buruknya upaya atau profesi meminta-minta kalau kita mampu. Jadi Islam atau syariat melarang kita untuk meminta-minta. Kemarin kalau kita balik lagi ke materi yang kemarin, itu ada hadis yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini sekali lagi kemarin saya katakan, Islam mengajarkan mental tidak meminta-minta. Maka kemudian Nabi mengatakan yadul ulya khairum min yadis suflah. Tangan di atas lebih mulia dibanding tangan di bawah. Artinya memberi lebih utama daripada meminta. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis yang pertama ini nanti, awal-awal ini nanti akan membahas tentang siapa yang berhak untuk kita beri sedekah. Nanti di hadis yang selanjutnya kita akan membahas tentang hadis larangan meminta-minta. Oke, kita baca hadis tentang siapa yang berhak kita beri sedekah. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abi Hurairah, kila dan ucapake ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedekah utawi endi-endine sedekah iku afdhalu luwih utama. Qala jawab sapa Rasul, juhdul mukili, utawi yaiku sedekahe juhdul mukili, yaiku sedekahe wong kang banget hajate. Wabda lan ngawiti sapa sira biman kelawan wong ta'ulu kang jadi tanggungan sira. Akhraja ngetokake ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Abu Dawud, wa sahahu lan ngarani sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban, wal Hakim lan Hakim. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, juhdul mukil. Sedekah yang utama adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Nabi mengatakan wabda biman ta'ulu. Lantas kemudian sedekah, ya kan? Atau wabda, utamakanlah orang yang lebih dalam tanggunganmu. Nah, jadi di sini siapa mereka yang berhak mendapatkan sedekah? Mereka adalah orang-orang yang membutuhkannya. Dan sebaik-baik sedekah adalah diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Maka daripada itu, sedekah itu ya, kalau dilihat dari barang, maka barang yang diberikan adalah sesuatu yang diinginkan oleh si penerima sedekah. Itu yang lebih baik dibanding memberikan barang, memberikan sesuatu yang tidak diinginkan. Satu contoh, ada seseorang sudah banyak berasnya, cuman dia belum punya lauk, belum punya sayuran. Mana lebih utama memberikan sedekah beras atau sayuran? Tentu dalam kaitan ini, kalau kita lihat tadi, sedekah itu adalah barang yang dibutuhkan,
itu lebih utama dibanding barang yang tidak dibutuhkan, maka sayur itu lebih utama disodakokan pada orang tersebut. Andai kata orang itu sudah punya beras, kemudian kita sodakokan beras, padahal dia butuh uang untuk membeli apa dan lain sebagainya sebagai kebutuhannya dia, maka lebih baik uang daripada beras. Oleh karena itu, ya, mari kita pahami bersama, memberi sedekah itu yang bagaimana yang paling bagus, yakni benda yang dibutuhkan. Ya, sedekah yang bagus adalah mensedekahkan benda yang dibutuhkan. Nah, itu. Wa anhu lan setengah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaku padha sedekah sapa sira. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah, hai Rasulullah, indi dinarun. Indi iku ing dalam munggune ingsun dinarun utawi sak dinar. Qala dawuh, qala jawab sapa Rasul, tasaddaq mongko sedekah sapa sira bihi kelawan dinar ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Qala dawuh ngucap atau takon sapa rajul, indi iku ing dalam munggune ingsun akharu kang liya, yakni dinar kang liya. Qala jawab sapa Rasulullah, tasaddaq mongko sedekah sapa sira bi kelawan akhar ala waladika ing atase anak sira. Qala takon sapa rajul, indi ing dalam munggune ingsun iku akharu dinar kang liya. Qala jawab sapa Rasul, tasaddaq mongko sedekah sapa sira bi kelawan akhar ala khadimika ing atase juru layan sira. Qala dawuh atau ngucap sapa rajul, indi ing dalam munggune ingsun akharu utawi indi iku ing dalam munggune ingsun akharu utawi dinar kang liya. Qala jawab sapa Rasulullah, anta utawi sira iku absaru luweh bisa ningali sapa sira bihi kelawan akhar. Rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahau lan ngarani sahih ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Nabi kepada sahabat, bersedekahlah kamu. Kemudian mendengar pernyataan Nabi bersedekahlah kamu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya punya beberapa dinar. Kemudian Nabi menjawab, ya, saya mempunyai beberapa dinar. Kemudian Nabi menjawab, bersedekahlah kamu pada dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita punya beberapa harta, kebutuhan kita penuhi dulu. Ya. Setelah kebutuhan kita dipenuhi, maka kebutuhan orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kenapa Nabi mendahulukan kebutuhan kita dulu dibanding kebutuhan orang lain. Perlu dicatat di sini, kalau kebutuhan kita sudah dipenuhi, maka kita tidak akan mengerjakan perkara-perkara buruk. Artinya begini, ada seorang punya uang 10.000. Dia nggak punya uang dia tidak punya uang lagi selain 10.000. Sementara dia butuh makan. Tapi ada orang yang membutuhkan, kemudian dia berikan uang itu kepada orang lain. Dia nggak makan. Namun ketika dia tidak makan, nyolong. Nah, ini tidak baik sedekahnya. Tidak lebih baik dibanding uang itu untuk dirinya sendiri, untuk beli makan, ya, lantas dia tidak nyolong. Nah, ini yang saya sebut kenapa Nabi mendahulukan diri kita. Ya, kalau diri kita sudah berkecukupan, baru orang lain kita sedekahkan atau kita beri sedekah. Ya, agar apa tadi itu? Kita tenang dulu, tidak mengerjakan perkara-perkara buruk setelah bersedekah, kan gitu kan. Kita dahulukan diri kita dulu untuk bersedekah. Nah, kemudian orang tersebut, loh Nabi, saya udah cukup. Maksudnya sudah cukup itu saya punya berapa dinar, ya. Kalau untuk saya ini masih ada lebih. Kemudian Nabi mengatakan kemudian orang itu mengatakan indi akhor. Yang lebih ini untuk siapa Nabi? Qala Nabi,
Ya, Nabi mengatakan tasoddaq bihi ala waladik. Ketika kamu sudah punya lebihan harta, lebihan uang, lebihan makanan, ya, kamu sodakolah kepada anakmu. Artinya anak di sini menjadi prioritas karena kita selamatkan dulu anak kita agar tidak nyolong dan lain sebagainya. Ya, kita dahulukan anak kita. Kasih dia kecukupan agar dia tidak melanggar apa perintah Allah. Ya kan? Setelah anak kita sudah cukup dan masih ada lagi sisa daripada uang kita atau harta kita, maka bagaimana? Qala indi akhar. Laki-laki itu mengatakan lagi kepada Rasul, wahai Rasul, saya masih ada dinar lagi nih, sebagian setelah untuk saya, setelah untuk anak saya masih ada dinar lagi. Qala tasoddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kamu kepada pembantumu. Jadi orang yang dekat kita. Setelah orang dekat kita, kok kita masih punya lagi harta. Orang ini mengatakan, indi akhor, saya masih punya lagi ya Rasulullah, harta lain atau dinar lain. Qala anta absaru bihi. Wahai sahabat, kamu lebih tahu siapa yang pantas untuk kamu beri. Jadi ini sodakoh itu sebetulnya begitu. Jadi kita kalau sudah berkecukupan baru kita bersodakoh. Jangan kalau kita masih kurang kemudian sodakoh. Nanti menyebabkan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika kita sudah berikan perkara kepada orang lain atau sodakoh kepada orang lain, namun kita kekurangan, nanti kita melakukan sesuatu pelanggaran. Cukupi dulu diri kita baru orang lain. Nah ini syariat. Sehingga kalau kita punya rumah satu-satunya dan kemudian kok kita punya hasrat untuk menjual rumah kita untuk kita sodakohkan semua, ini berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Berbahaya karena nanti kalau kita sudah tidak punya rumah, kita bagaimana tinggalnya? Kan gitu. Ya kalau hanya kita saja, kalau anak kita, istri kita bagaimana? Jadi dahulukan dulu, jangan dijual dulu rumahnya untuk mementingkan sodakoh. Kan gitu. Ya untuk anak kita dulu, untuk istri kita dulu. Karena mereka adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi. Sementara sodako adalah sesuatu yang sunnah untuk kita keluarkan. Ini begitu. Ini Islam mengajarkan begitu kepada kita. Hendaknya dipahami oleh semua masyarakat agar tidak menyalahkan atau mensalahgunakan doktrin sodako. Ya, sehingga Islam itu nampak jelek. Ya, masa rumahnya dijual untuk sodakoh di jalan Allah, nah itu gitu. Sementara nanti dia nggak punya rumah, anaknya terlantar, ini nggak jadi bagus. Sodakoh itu sunnah, tidak bisa dikalahkan dengan wajibnya kita memberi maskan atau rumah untuk anak kita, untuk istri kita. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Aisyah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida anfaqat ing dalem nalikane nafaqake sapa almar'atu wong wedok. Min ta'ami baitiha saking panganane omahe mar'ah. Haram mufsidatin kang ora ngrusakake kana mongko ana laha iku kedhe imro'ah apa ajruha ganjarane nafkah. Ganjarane nafkah. Bima kelan perkara ya. Angfaqat kang wis nafaqahake sapa mar'ah. Angfaqat kang wis nafaqahake sapa mar'ah. Wali zauji halan iku kedue bojo lanange mar'ah, ajruhu ya ganjarane
zauj bima kelan perkara iktasaba kang nglakoni sapa zauj wali khadimilan iku kedue pembantue mar'ah ajruhu utawi ganjarane zauj. Sorry. Wali khadimilan iku kedue pembantune mithlu dzalika utawi padane ganjarane mar'ah. Mithlu dzalika umpamane ganjarane mar'ah layang kusu kang ora kurang apa ba'duhum sebagiane ganjarane mar'ah, ganjarane zaud, ganjarane khadim min ajri ba'din saking ganjarane kang liya syai'an ing suwiji-wiji muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi pernah mengatakan, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha khairu mubsidatin kana laha ajruha bima anfaqat. Seorang perempuan kok ia punya inisiatif untuk mensodakohkan hartanya atau makanannya dari makanan rumahnya, dimana ketika ia mensodakohkan tersebut, mensodakohkan makanan tersebut itu tidak merusak ekonomi rumah tangganya, maka dalam kaitan ini ia akan mendapatkan pahala dari sodakohnya. Jadi perempuan kok mensodakohkan sesuatu dari kekayaannya, dari makanan di rumahnya, yang mana ketika dia bersodakoh tidak menjadikan rusak, tidak menjadikan kacau ekonomi rumahnya, maka ia akan mendapatkan pahala daripada apa yang disodakohkannya. Nah begitu juga seorang laki-laki, dia akan mendapatkan pahala dari sodakoh tersebut. Begitu juga pembantunya, dia akan mendapatkan sodakoh dari sodakoh yang dilakukan oleh perempuan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Maka daripada itu, kalau sodakoh itu dulu ketika saya di pondok itu diajari, kamu kalau sodakoh diniatin untuk orang tuamu, untuk bapakmu, untuk ibumu, untuk kakekmu, itu, untuk adik-adikmu, biar mereka dapat pahala dari apa yang kita sodakohkan tanpa mengurangi nilai pahala yang kita dapat. Nah sehingga seseorang yang sodakoh 5.000 ketika hari Jumat di masjid ada kotak infak, dia taruh 5.000 itu di kotak infak. Pada saat meletakkan atau menaruh di kotak infak itu, ia berniat, ya Allah, saya sodakoh untuk diri saya, untuk orang tua saya, keduanya, dan adik-adik saya. Maka orang itu akan mendapatkan pahala dari 5.000 tersebut. Orang tua, bapak ibunya juga akan mendapat, adiknya juga akan mendapat tanpa kurang, tanpa kurang dari 5.000 tersebut. Jadi si pemberi sodakoh dapat imbalan 5.000, orang tuanya juga sama, kedua orang tuanya, begitu juga dengan adik dan kakaknya yang diniati sodakoh akan mendapatkan pahala itu. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri, qala dawuh sapa Abi Sa'id Al-Khudri, ja'a teka sapa Zainab Imra'atu Bani Mas'udin kang dadi bojone Ibnu Mas'ud. Faqalat nuli ngucap sapa Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka satamene jenengan iku amarta merintah sapa jenengan al-yauma ing dalam iki dina bi sedekati kelawan sedekah. Wa kana lan ana indi ing dalam munggune ingsun iku huliyun pepaes li kedue ingsun. Faratu nuli ngarepake sapa ingsun anta sedekah yen to sedekah sapa ingsun bihi kelawan huli. Fa zaman nuli nyono sapa Ibnu Mas'ud ana sak temene Ibnu Mas'ud iku waladahu iku wawalan. Ana sak temene Ibnu Mas'ud waladahu lan anak Ibnu Mas'ud iku hakul wing haki
iku ahakuman luwih ngehaki-ngehakine wong atau sodaku kang den wae sedekah. Atau sodaku ana to entuk sedekah sapa ingsun bihi kelawan huli atau sodaku ana to sedekah sapa ingsun bihi kelawan huli alaihim ing atase Ibnu Mas'ud wa waladi. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah temen sapa Ibnu Mas'ud wa zaujuki utawi bojo sira waladuki lan anak sira iku ahaku man luwih ngehakine wong ta sedekah kang sedekah sapa sira bihi kelawan huli alaihi ing atase zauj wa waladi. Rawang riwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Sekali lagi ini adalah memperkuat argumentasi saya bahwa kita jangan sampai bersedekah kepada orang lain dengan mengorbankan kewajiban kita menafkahi anak, menafkahi istri. Nah, dalam kaitan ini langsung teks hadis yang kita baca ini menyebutkan bahwa seorang Ibnu Mas'ud itu punya istri namanya Zainab. Zainab memiliki perhiasan. Ketika Ibnu Mas'ud mendengar istrinya mengatakan, "Wahai Rasulullah, jenengan atau Anda telah memerintahkan saya untuk bersedekah dan saya memiliki perhiasan. Adakah saya bersedekah? Adakah saya berkewajiban atau sunnah bersedekah terhadap perhiasan saya?" Kemudian mendengar pernyataan tersebut, Ibnu Mas'ud itu langsung menyangka bahwa dirinya dan anaknya lah yang berhak untuk menerima sedekah tersebut. Dan kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan atau sodaku bihi alaihim, wahai Rasulullah, kemudian perempuan tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, akankah saya bersedekah untuk suami saya dan anak saya? Kemudian Nabi mengatakan, sedekah Ibnu Mas'ud, wa zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqat bihi alaihim. Sedekahlah Ibnu Mas'ud, benar Ibnu Mas'ud. Yang berhak untuk menerima sedekah adalah istrimu, anakmu. Istrimu dan anakmu. Itulah yang lebih berhak untuk menerima sedekah. Jadi ini menyatakan bahwa kita sedekah kepada siapa yang lebih utama? Yang lebih utama adalah kepada orang yang butuh terhadap apa yang kita beri sedekah tersebut. Kalau orang tua kita, anak kita itu lebih membutuhkan, istri kita lebih membutuhkan, maka kita sedekah kepada mereka dulu. Tadi untuk menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau melanggar syariat dalam kaitan ini, mencuri dan lain sebagainya. Jadi mereka kita selamatkan dulu biar tidak nyuri, baru kemudian kita bersedekah jika ada kelebihan kepada yang lain. Nah, itu begitu juga ini menguatkan tadi, jangan menjual rumah, jangan menjual kepemilikan kita yang notabene itu menjadi sesuatu yang kita miliki, yang wajib bagi kita untuk menyediakannya untuk anak kita dan istri kita. Dalam kaitan ini rumah dan sawah yang notabene itu menafkahi istri kita kemudian kita jual untuk di jalan Allah, ini nggak lebih bagus. Sekali lagi ini mohon diperhatikan. Wan Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ora gingsir-gingsir sapa rajul wong lanang iku yasalu njaluk sapa rajul annasa ing menungso hatta ya'tiya sehingga tumeka sapa rajul yaumal kiamat ing dalam siji dina walaisa lan ora ana fi wajhi ing dalam wajane rajul
muz'atulah min ing tukulane daging. Muttafaqun alaih. Jadi ini bahayanya orang minta-minta, ya, tapi sesungguhnya dia itu sudah berkecukupan. Artinya bisa makan, kok minta-minta, ya. Bisa ini, bisa itu, kok masih minta-minta. Bukan fakir, bukan. Ini terjadi di masyarakat kita. Maka wajar jika pemerintah itu memberi pelang. Dilarang memberi sesuatu atau dilarang memberi sesuatu kepada orang yang minta-minta di jalan di kota-kota itu. Barang siapa yang memberi, maka akan didenda atau ditahan selama berapa bulan. Itu adalah karena ini mentarbiyah atau mengajari mereka agar tidak minta-minta itu. Bahkan dalam Islam itu dilarang. Nah, sesungguhnya mereka itu bisa kok makan, bisa kok bekerja. Tapi karena mereka nggak mau kerja, kemudian mentalnya pingin minta-minta, akhirnya mereka profesinya minta-minta. Hadis ini contohnya. Hadis ini mengatakan la yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah. Ada seorang kok dia selalu minta-minta kepada orang lain sampai nanti di akhir kiamat. Walaysa lahu fi wajhi muz'atul lahmi. Orang yang minta-minta kepada orang lain di hari kiamat itu nanti akan wajahnya tidak ada tulangnya. Tidak ada tulangnya. Artinya apa? Orang ini seolah-olah memang nggak punya malu. Jadi wajahnya itu nggak ada tulangnya. Mungkin tengkoraknya saja gitu. Ya. Jadi orang yang minta-minta itu nanti di hari akhir, di hari kiamat, itu wajahnya tidak memiliki tulang. Karena di dunianya dia minta-minta seolah-olah dia tidak malu, tidak punya wajah gitu. Makanya jangan minta-minta. Jangan minta-minta kalau minta-minta itu adalah untuk diri sendiri dan diri sendiri masih kecukupan. Beda dengan kalau tidak punya apa-apa, tidak punya tidak berkecukupan seperti fakir. Itu tidak apa-apa minta-minta. Tapi kalau sudah berkecukupan, maka ancaman Nabi ini semacam ini tadi. Jika di hari kiamat orang yang minta-minta tidak akan punya wajah atau daging wajahnya tidak ada. Nah, boleh minta-minta kalau untuk orang lain. Kalau untuk maslahat umat itu boleh. Ya kan? Ada orang minta-minta kok untuk bangun masjid. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ada orang minta-minta kok ingin bangun pondok, itu boleh. Ada orang minta-minta kok ingin minta yang nanti dananya digunakan untuk membangun asrama panti asuhan. Ini maka boleh. Nah, apa bedanya? Ya tadi itu kalau minta-minta yang pertama yang tidak diperbolehkan adalah minta-minta untuk diri sendiri dan pada saat itu diri sendiri itu sudah berkecukupan. Itu nggak boleh. Sementara minta-minta untuk maslahatul ummah itu boleh. Karena dia minta-minta bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat. Nah, Wan Abi Hurairah, jadi minta-minta itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh, begitu ya. Bukan semuanya tidak boleh. Dan bukan semuanya bukan semuanya minta-minta itu bukan semuanya haram, tapi tadi itu. Wan Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah. Ini maaf, jadi tripodnya ini sudah lumayan lecet sehingga mau lepas saja begitu. Jadi rada nggak nyaman juga ngaji semacam ini. Tapi kita tetap akan ngaji. Mudah-mudahan besok bisa beli tripod lagi. Wa Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa ne wong iku yasalu jaluk sapa man annasa ing menungso amwalahum ing pira-pira bondone nas takatsuron krana akeh-akehan fa inama mengko sak temene perkara yasalu jaluk sapa man
jamron ing mawa falyastakil mongko becik nyitikno sapa sira auliyastaktir utawa becik ngakehno sapa sira. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang meminta-minta harta kepada orang lain, barang siapa yang minta-minta harta kepada orang lain untuk memperbanyak harta diri sendiri, ini yang saya katakan tadi, maka orang tersebut sesungguhnya dia tidak minta harta, sesungguhnya tidak mendapatkan harta dia, tapi mendapatkan bara api. Jadi yang dia minta hakikatnya adalah bara api. Kelak di akhirat ini akan dinampakkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah. Apa yang mereka minta didatangkan oleh Allah berupa bara api, bukan harta. Nah, daripada itu jangan minta-minta. Ini kalau minta-mintanya adalah untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri. Ini tadi mayas alin nas amwalahum takatsura. Jadi barang siapa yang minta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak kekayaan diri sendiri, faina mayas alu jamron, pada hakikatnya dia telah meminta bara api. Besok di akhirat itu akan dimunculkan bara api oleh Allah, dinampakkan kepada mereka. Falyastakil, maka daripada itu jangan minta-minta, jangan minta-minta. Ini bahaya minta-minta. Wan Zubair lan saking Zubair bin Awam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi, la ayyahuda yakti utawi yen to orang ngalap sapa ahadukum salah sijine sira kabeh hablahu ing taline ahad fayatinuli teka sapa ahad bil huzamatin kelawan sak bengkok minal hatobi saking kayu ala dohri ing atase gegere ahad fayabian uli ngedol sapa ahad ha ing hitop fayakufan uli nyegah sapa ahad biha kelawan hitop wajahu ing wajai ahad khairun iku luwih bagus lahu kedue ahad min ayasala gambar yen to njaluk sapa ahad anasa menungso aton nuli maringi sapa nas hu ing ahad au mana utawa nyegah sapa nas hu ing ahad. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Dalam riwayat hadis ini dikatakan benar ketika seseorang itu mengambil tali kemudian dia mencari kayu dan dia memikulnya di pundaknya kayu tersebut, kemudian dia menjualnya kayu tersebut, itu adalah lebih bagus dibanding dia meminta-minta kepada orang lain, yang mana orang lain dalam keadaan dia minta-minta tadi bisa dia diberi, bisa juga dia tidak diberi. Jadi ketika seseorang itu bekerja rendah, mempunyai pekerjaan rendah, honornya rendah, dan pekerjaannya dalam tanda kutip tidak disenangi banyak orang, ini lebih baik, ini lebih baik penghasilan dari perkara ini atau pekerjaan ini lebih baik dibanding dia minta-minta. Ini kata Nabi, daripada minta-minta kita bekerja. Nah, sementara itu ada yang minta-minta, ya kan? Dia mengatakan, saya minta-minta ini lebih baik daripada nyolong. Wah, nggak baik juga. Dua-duanya nggak baik itu. Dua-duanya nggak baik. Yang baik adalah bekerja, bukan minta-minta. Jadi Nabi katakan tadi, andai kata ada orang, dia mengambil tali, kemudian dia mencari kayu dan mengikat kayu tersebut dengan tali, dan dia bawa kayu tersebut kemudian dia jualnya, itu lebih bagus dibanding dia minta-minta. Nah, mencari kayu itu adalah profesi yang tidak
tidak banyak disukai oleh orang karena capek dan menurut banyak orang ya remeh begitu. Lebih baik ya lebih enak itu yang pakaiannya bagus-bagus ya, pakaiannya pakai pakaian dinas begitu ya, seolah-olah wah kayak iya kan gitu kan, tapi nggak lebih bagus itu, nggak lebih bagus. Setelah punya pakaian semacam itu kok korupsi, kan nggak lebih bagus dibanding yang pakaiannya biasa-biasa saja di sawah, di ladang dan lain sebagainya. Jadi tukang panggul sayuran di pasar itu lebih bagus dibanding yang sok-sok minta-minta, ngaku-ngaku LSM, ngaku-ngaku apalah begitu, dengan pakaian yang bagus itu, nggak lebih bagus. Wan Samurah bin Hundub radhiyallahu anhu qala dawu sapa Samurah bin Hundub qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mas'alatu utawi masalah iku kadun al mas'alatu utawi njaluk iku kadun catu ya kadu kang nyatoni biha sapa biha kelawan masalah sapa rajul wong lanang wajahu ing wajahe rajul. Minta-minta itu kata Nabi adalah mencederai. Nah, ketika seorang meminta berarti dia mencederai wajahnya, mencakar wajahnya, mencabik-cabik wajahnya. Itu hakikat daripada orang yang minta-minta. Sehingga kalau kita nanti di akhirat, mungkin kalau seandainya kita minta-minta, itu wajah kita morat-marit, tercabik-cabik oleh kita. Karena apa? Di dunia kita minta-minta. Ila ayas ala rajul sultanan au fi amrin labudda minhu. Ya, tadi minta-minta itu adalah seolah-olah dia mencabik-cabik wajahnya. Kalau mintanya itu adalah kepada orang lain dan sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan kok kita minta-minta itu. Nah, kalau kita minta-mintanya kepada seorang sultan, kepada raja, kepada pemimpin, minta kebijakan, minta aturan-aturan yang baik, itu tidak masalah. Di sini katakan ila ayas ala rajul sultanan, nggak masalah. Atau minta-minta yang notabene kita butuh, au fi amrin la budda minhu, atau minta terhadap sesuatu yang kita wajib memilikinya. Ya, kalau kita nggak milikinya kita mati, kita nggak apa-apa minta-minta semacam itu. Tapi kalau kita minta-minta pada saat kita punya, ini yang nggak boleh. Ya, mungkin begitu. Ini juga kurang nyaman ya, karena tripodnya kurang bagus ini tangan saya megang ke tripod dan gak nyaman belas. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.